Materi kuliah minggu kedua, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat bertemu kembali dengan tutor Dr. I Ketut Surya Diarta MA. Sub pokok bahasan yang akan dibahas kali ini yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Selamat menyimak. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Anda akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui, karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Tujuannya adalah agar Anda dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Tahukah Anda bahwa pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi, karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin, yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam, serta 3. Memahami, menganalisis, mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang. Menelusuri konsep dan URGENSI Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme, yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Sehari setelah dilantik, tanggal 29 Mei tahun 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara.
Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikut, termasuk kita. Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tahun 1947. Perlu Anda ketahui bahwa, dari judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengkultusan terhadap Soekarno sehingga tanggal 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya desoekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Sehari setelah peristiwa itu, tanggal 7 Agustus tahun 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus tahun 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI). 2. Panitia itu rencananya akan dilantik tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan mulai bersidang tanggal 19 Agustus tahun 1945, dan
3. Direncanakan tanggal 24 Agustus tahun 1945 Indonesia dimerdekakan. Esok paginya, tanggal 8 Agustus tahun 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara, yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang tanggal 7 Agustus tahun 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar-Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Choan Bin, Nuh Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latu Harhari, I Gede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, T. Mo. Hasan. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Mo. Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Muli. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta,
akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 karena situasi politik yang berubah. Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama Soekarno dan Hatta. Membentuk kenik yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik tanggal 29 Agustus tahun 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Sinodinojo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949, maka Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan bentuk negara dari Negara Serikat ke Negara Kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 UUD 1950. Permasalahannya ialah ketika Indonesia kembali negara kesatuan, ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara di kemudian hari.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dilaksanakanlah pemilu yang pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante, yang akan mengemban tugas membuat konstitusi, Undang-Undang Dasar, dan DPR, yang akan berperan sebagai parlemen. Pada 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUD 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Kebuntuan ini diselesaikan lewat voting, tetapi selalu gagal mencapai putusan karena selalu tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Akibatnya, banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Keadaan ini memprihatinkan Soekarno sebagai kepala negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekrit. Setelah dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli tahun 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali UUD 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut. Pertama, penulisan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh UUD 45. Dan ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Sesudah dikeluarkannya dekrit tanggal 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui Tepno III MPRS 1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya, sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antar pihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa gerakan tanggal 30 September. G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Super Semar ini pun juga menjadi kontroversial di belakang hari. Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkan dengan Tep nomor IX-MPRS 1966 pada tanggal 21 Juni tahun 1966. Dengan demikian, status Super Semar menjadi berubah. Mula-mula hanya sebuah surat perintah Presiden kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya tanggal 5 Juli tahun 1966,
MPRS mengeluarkan TEP nomor 18 MPRS 1966 yang isinya mencabut TEP nomor III MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Konsekuensinya, sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12/1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ingatlah, dulu setelah dekrit tanggal 5 Juli tahun 1959 penulisan Pancasila beraneka ragam, ketika MPR mengadakan sidang umum 1978 Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. P4 usul ini diterima dan dijadikan TEP nomor III MPR 1978 tentang P4, Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam TEP itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Inpres nomor 10/1978 yang berisi penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Kemudian, dikeluarkan juga Kepres nomor 10/1979 tentang pembentukan BP7 dari tingkat pusat hingga Dati 2. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi Orsospol, tercantum dalam UU nomor 3/1985 tentang Parpol dan Golkar, dan bagi Ormas, tercantum dalam UU nomor 8/1985 tentang Ormas. Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang itu. Namun, dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Hal ini dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. 2. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Nilai-nilai agama. 2. Budaya. Dan 3. Adat istiadat. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut.
Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Tugas mingguan, untuk memahami dinamika proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, Anda dapat mencari informasi dari berbagai sumber tentang 1. Latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. 2. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 3. Kemukakan pendapat dan penilaian Anda tentang perbedaan pandangan tersebut. 4. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan tersebut? Tugas mingguan ini akan diposting di grup WA kelas. Demikianlah materi kuliah PPKN minggu kedua kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam pertemuan online berikutnya. Terima kasih, tetap sehat dan semangat.